Seru banget ini mengajak anak-anak mengisi masa liburan ini nggak cuma jalan-jalan tapi juga belajar bagaimana tadi cara menangkap ulat. Terus kalau misalkan ada api, apa yang harus pertama kali dilakukan? Betul sekali, anak-anak jadi tahu ya caranya ada profesi apa saja sih ketika mereka dewasa, jadi ada opsi seperti itu. Nah ini ada juga yang menarik yaitu masih wisata edukasi tentunya Arlista. Di masa libur sekolah ini orang tua biasanya juga akan membawa anak-anak mereka ke kebun binatang untuk mengenal satwa dan juga mungkin banyak pepohonan yang ada di sana. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa untuk memantau langsung. Sudah ada rekan kami Vito Erlangga di Kebun Binatang Ragunan Jakarta dan juga Maria Elizabeth di Kebun Binatang Surabaya. Kita ke Vito Erlangga terlebih dahulu. Selamat siang Vito, seperti apa suasana libur sekolah nih di sana? Ya Wilson, Arlista dan pemirsa, betul sekali memasuki libur sekolah nampaknya antusiasme wisatawan untuk berwisata di kebun binatang nampaknya meningkat. Nah, seperti yang ada di tempat di mana saat ini kami melaporkan yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, Wilson, Arlista, antusiasme dari para pengunjung dan utamanya ini para orang tua yang membawa anak-anaknya ini begitu luar biasa untuk melihat sejumlah fauna yang dipamerkan di sini. Mereka ini tidak hanya datang dari DKI Jakarta saja, akan tetapi juga dari sejumlah wilayah penyangga seperti dari Bekasi, Tangerang, dan bahkan juga ada beberapa pengunjung yang berasal dari luar daerah. Mereka ini selain juga melihat fauna, juga bisa menikmati panorama alam yang disajikan di suasana hijau yang disajikan di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan seperti kita ketahui bersama Wilson dan Arlista bahwa saat ini sendiri untuk regulasi yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah diperlonggar. Jika biasanya dulu ada pembatasan untuk jumlah pengunjung, namun saat ini jumlah pengunjung yang diterapkan di Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah 100%. Artinya tidak ada lagi pembatasan seperti yang pernah diterapkan pada level PPKM sebelumnya. Dan bagi Anda yang ingin menghabiskan libur pada masa libur sekolah ini, jika Anda yang berniat untuk mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan, saat ini juga sudah diperlonggar untuk regulasi tiket, yang mana jika biasanya di Taman Marga Satwa Ragunan ini harus memesan tiket pada H-1, namun saat ini Anda bisa memesan tiket secara langsung atau on the spot. Dan untuk tarif masuk di Taman Marga Satwa Ragunan ini juga sangat terjangkau, yaitu hanya Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Sementara itu untuk mengetahui situasi terkini di Kebun Binatang Surabaya sudah ada rekan saya Maria Elizabeth di sana. Maria, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vino, sepertinya saya hampir sama dengan Vino. Lokasi saya saat ini ada di Kebun Binatang juga, tetapi saya ada di Kebun Binatang Surabaya. Kebun binatang ini terletak di tengah kota Surabaya atau tepatnya di Jalan Style Surabaya. Saat ini Kebun Binatang Surabaya tampak dipenuhi oleh wisatawan baik dari kota Surabaya maupun dari luar kota Surabaya. Diperkirakan selama libur Nataru ini, Kebun Binatang Surabaya dikunjungi oleh sebanyak sekitar 20.000 wisatawan, baik dari Surabaya maupun dari luar kota Surabaya. Kebun binatang dengan luas sekitar 15 hektar ini mempunyai koleksi binatang sebanyak 231 spesies satwa atau sekitar 2.300 satwa tinggal di kebun binatang ini. Satwa ini tidak hanya ada di asli Indonesia tetapi juga satwa dari luar negeri. Selama libur Nataru ini, Kebun Binatang Surabaya mengadakan berbagai macam acara khusus untuk menyambut liburan. Seperti contohnya adalah panggung hiburan seni, yaitu hiburan musik, atau pagelaran seni daerah yang diadakan di lokasi Kebun Binatang ini. Dan yang paling menarik, yang paling diminati oleh pengunjung adalah acara feeding time, atau memberi makan satwa langsung. Jadi pengunjung atau wisatawan bisa berinteraksi dengan memberikan makan seperti sayuran, seperti contohnya di belakang saya ini. Saya akan mencoba bagaimana sih rasanya memberi makan
2 ekor jerapah ini. Mas Tony bisa minta sayurnya? Silakan. Ya, terima kasih ya Mas. Ya. Mas, ini wortel memang untuk makanan jerapah ya? Ya, ini makanan tambahan jerapah. Ya. Ini makanan ini memang disediakan oleh kebun binatang ya Mas? Iya, untuk event Natal dan menyambut tahun baru ini kebun binatang menyediakan acara feeding time makan jerapah dan rusa. Jadi di sini jerapah disediakan seperti makanan wortel, buncis dan kacang panjang dan pisang. Oke, saya coba beli makan, Iya, boleh ya Mas? silakan. Ini jerapahnya namanya siapa nih Mas? Namanya Moritz. Oh, Moritz. Ya, yang satunya Halo. Wela. Wela, ini betina ya Mas? Ya, ini betina Wela. Oke. Baik, itu tadi interaksi saya dengan Wela dan Moritz ya, 2 hewan yang tinggi dan besar ini. Ibu, gimana sensasinya Ibu menerima hewan ini Ibu? Senang, ya, amazing. Amazing ya. Ibu dari kota mana Ibu? Dari Kediri, Oh, jauh dari Kediri ya Ibu, berkunjung sengaja di sini. Bersama siapa aja Ibu? rombongan sekolah liburan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik pemirsa, bagaimana sih penanganan dengan membeludaknya pengunjung yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini? Saat ini saya bersama Bapak Agus Supangat. Beliau adalah Humas Kebun Binatang Surabaya. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Bapak, untuk menangani membeludaknya wisatawan yang ada di KBS ini Pak, bagaimana penanganannya dan bekerja sama dengan pihak siapa saja Pak? Ya, jadi kami disupport banyak pihak, mulai dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, teman-teman kepolisian, juga ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ada Satpol PP yang turut memantau kelancaran Nataru di Kebun Binatang Surabaya. Iya, baik. Pak Agus, selama ini untuk apakah sudah dibuka 100% Pak untuk pengunjungnya? Ya, alhamdulillah untuk Nataru tahun ini sudah lebih baik dan kami sediakan kapasitas kunjungan 100%. Ya, baik Pak Agus, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya Pak Agus, ya pemirsa, ketika Anda sedang di kota Surabaya, jangan lupa untuk mampir ke Kebun Binatang Surabaya ini. Dengan hanya harga tiket Rp15.000, Anda bisa masuk ke wisata ini dan berbagai macam hiburan ada di tempat ini. Demikian laporan kami dari Kebun Binatang Surabaya. Selanjutnya kembali ke studio bersama Wilson. Silahkan. Terima kasih banyak Maria Elizabeth yang ada di Kebun Binatang Surabaya, dan sebelumnya ada Vito Erlangga di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Selamat bertugas kembali.